Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat pendeteksi kebocoran gas dan alarm kebakaran. Saya Ahmad Fauzi, perwakilan dari kelompok 7. Dan untuk anggota lainnya ada Elizabeth Bintang Paulean, ada Iwan Dimitri, dan ada Muhammad Hafiz Munawar. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi serta otomasi industri sangat penting. Komputer sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan industri itu sendiri, mau tidak mau dan tidak bisa dihindari akan berintegrasi dengan disiplin ilmu-ilmu lain seperti mekanika, elektronika, pemrograman, dan lain-lain. Munculnya mekatronika, ilmu mekanik dan elektronika dalam berbagai wujud, misal alat-alat industri termasuk robot, kemudian ditambah kecerdasan buatan sebagai otaknya, maka muncullah wujud robot yang cerdas. Robotika adalah perpaduan berbagai disiplin ilmu khususnya mekanik, elektronik, dan komputer. Perpaduan mekanik dan elektronik bisa tercipta robot-robot sederhana yang memiliki banyak manfaat, baik manfaat hiburan atau yang lebih serius untuk membantu berbagai bidang, misal bidang industri. Ada beberapa tahap dalam pembahasan kita kali ini, yaitu ada metode praktikum, yaitu pemaparan mengenai alat dan bahan. Yang kedua ada prosedur kerja, yaitu menjelaskan mengenai prosedur kerja yang dilakukan dalam merakit alat. Dan yang ketiga adanya hasil, yaitu pemaparan mengenai hasil yang sudah dikerjakan. Dan keempat adalah pembahasan penjelasan dari hasil yang sudah didapat. Yang pertama adalah metode praktikum. Di sini kalian menggunakan alat dan bahan. Yang pertama ada flash sensor, baru yang kedua ada 3 lampu LED berwarna hijau, dan yang ketiga ada 3 lampu LED berwarna kuning, dan yang keempat ada 3 lampu LED berwarna merah, dan yang kelima ada gas sensor, yang keenam ada PCF 8574 dan yang ketujuh ada sounder. Di sini saya akan menjelaskan ya untuk mengenai alat dan bahan ini nanti di dalam aplikasi Proteus. Yang kedua adalah prosedur kerja. Satu itu adalah membuka Proteus, yang kedua membuat project baru dan merangkai rangkaian percobaan yang diinginkan. Yang ketiga memasukkan nilai yang ditentukan ke semua komponen. Yang keempat membuat kode pemrograman pada Arduino Uno. Yang kelima merancang alat dengan SolidWorks. Yang keenam menyatukan semua rangkaian komponen dan pemrograman. Oke, baiklah, kita selanjutnya akan masuk ke dalam aplikasi Proteus. Oke, baik, selanjutnya ialah kita menyediakan alat sebelum kita merangkai alat pendeteksi kebakaran di Proteus. Yang pertama adanya Arduino Uno, yang kedua ada flash sensor, yang ketiga ada LED green, dan yang keempat ada LED red, dan yang kelima ada LED yellow, dan yang keenam ada LM016L, dan yang ketujuh ada logis tuglet, baru ada MK gas sensor, ada VCF 8574, dan ada sounder. Nah, setelah semua rangkaian telah kita sediakan, kemudian kita merangkai satu persatu. Nah, di sini ada Arduino yang berfungsi sebagai pembuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Baru kemudian adanya flash sensor atau sensor api yang merupakan salah satu alat pendeteksi kebakaran melalui adanya asap, gas, ataupun nyala api yang tiba-tiba muncul. Baru adanya lampu LED yang berfungsi sebagai pemberi informasi sesuai tingkat kebahayaannya. Baru untuk warna lampu hijau menandakan kondisi sekitar masih aman dan terkendali. Pada warna kuning menandakan siaga dan muncul gas atau asap yang timbul. Dan selanjutnya warna merah menandakan bahaya ada api yang menyala dengan gelombang 760 nm sampai dengan 1100 nm. Setelah itu ada LM0161 atau yang sering dikenal dengan LCD yang berfungsi sebagai pemberi informasi seperti lampu LED tadi. Namun pada rangkaian ini informasi yang diberikan berupa kalimat atau tulisan mengenai bahaya apa yang sedang terdeteksi. Hal yang paling penting dalam rangkaian ini adalah gas sensor ataupun MK2 yang berguna untuk mendeteksi kebocoran gas baik pada rumah tangga maupun industri.
gas yang dapat dideteksi berupa H2, LPG, CH4, CO, alkohol, asap ataupun propane. Dan selanjutnya ada VCF 8574. Ini merupakan expander input dan output digital yang dapat menghubungkan antara Arduino Uno dengan LM0161. Dan yang terakhir ada sounder yang berfungsi sebagai pemberi alarm yang diinformasikan melalui rangkaian lain. Biasanya alarm ini akan berkaitan dengan lampu LED berwarna merah. Jika kondisi lingkungan sudah dalam bahaya, maka keduanya akan bersamaan bunyi. Sebelumnya untuk rangkaian Arduino Uno current sensor dan gas sensor tidak ada ya. Kemudian kita di rangkaian Proteus kemudian mencari kita beberapa file dari Google untuk kita tambahkan ke dalam library Proteus. Setelah semua rangkaian telah dipasang dan disambungkan, tahap selanjutnya adalah menggunakan software Arduino IDE untuk bisa menjalankan Arduino Uno-nya di Proteus. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke dalam Arduino IDE-nya. Oke, baik, ini merupakan kode untuk Arduino Uno yang di Proteus. Nah, ini kodenya telah kita susun. Ini adalah kode dari Arduino Uno. Setelah kodenya kita susun, kita verifikasi, yang kemudian nanti hasil verifikasinya ini merupakan data berbentuk hex yang kemudian kita masukkan ke dalam Arduino Uno-nya yang ada di Proteus. Oke, kita tunggu sampai proses verifikasinya selesai. Oke. Nah, setelah proses verifikasinya selesai, maka kita cari ini dia. Ini merupakan alamat ya, ataupun datanya, file yang berbentuk X yang kemudian kita simpan ke dalam file. Kebetulan ini datanya sudah saya simpan dan tinggal masukkan ke dalam Arduino Uno-nya yang ada di Proteus. Oke, setelah kodenya telah selesai kita buat di Arduino IDE-nya, kemudian kita masukkan kodenya ke dalam rangkaian tersebut. Yang pertama ada rangkaian Arduino Uno-nya, kita masukkan kode yang berbentuk X tadi. Kemudian di flame sensor juga kita masukkan kode yang telah kita susun di Arduino IDE-nya, dan di gas sensor juga demikian sama, kita masukkan kode yang telah kita susun ke dalam gas sensor. Oke, selanjutnya ialah kita running alat tersebut, kita running rangkaian tersebut. Kita tunggu. Nah, disinilah lampu hijau menyala. Nah, yang berarti lingkungan ataupun kondisi lingkungan di sekitar ini masih aman, yaitu dengan adanya smart home standby, masih aman. Kemudian jika terdeteksi adanya gas ataupun asap, maka ini lampu LED berwarna kuning akan menyala. Dan di sini untuk LCD-nya ataupun running text-nya akan mengeluarkan statement mendeteksi adanya gas ataupun asap. Dan selanjutnya ketika adanya kebakaran, maka rangkaian tersebut akan mengeluarkan suara, dan di running text-nya juga terdapat suatu kalimat yang terdeteksi kebakaran, yang berarti bahwasannya rangkaian ini berhasil dalam pembuatan rangkaian ini. Oke,
selanjutnya ialah kita membuka rangkaian pada SolidWorks. Ini adalah rangkaian bodi pertama. Ini adalah tampak bagian depan, di samping, di belakang pada rangkaian bodi pertama alat mendeteksi kebakaran. Nah, yang mana ini fungsi lubang 3 ini adalah untuk lampu LED tadi yang warna kuning, merah, dan hijau. Dan ini adalah yang hijau ini adalah running text yang berfungsi sebagai penyampaian apa yang sedang terjadi. Seperti tadi ya, untuk warna hijau itu bahwasanya kondisi lingkungan masih aman. Ini running text. Oke, baik, selanjutnya ini adalah gambar alat dari pendeteksi kebakaran tadi ya. Ini merupakan mode kedua. Ini merupakan bagian belakang ataupun penutup dari mode depan tadi, mode pertama. Nah, ini adalah mode pertama tadi, dan untuk penutupnya ini itulah mode kedua. Ini dia. Oke. Ini merupakan bagian cover ya, bagian cover depan pada alat pendeteksi kebakaran tadi. Nah, ini disinilah nanti letak cover tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah lampu LED ya, yang nanti akan kita hubungkan pada rangkaian Proteusnya. Lalu ini adalah tempat baterai yang akan kita pasang pada alat pendeteksi kebakaran nanti. Ini adalah tempat baterainya, dan inilah tampak utuh dari beberapa bagian tadi yang telah kita buat dan kita satukan. Ini adalah bodi pertamanya tadi, bagian depan, dan ini bodi keduanya bagian belakang, dan ini adalah covernya, dan tempat baterainya itu ada di dalam ya, dalam itu. Dan selanjutnya ini adalah keterangan ataupun yang bisa disebut juga dengan running text nanti. Oke. Demikianlah penjelasan dari video kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.